Halo teman-teman, DC pinjol makin agresif di akhir tahun hadapi dengan ini. Nah, kita tahu sekarang baru-baru ini banyak sekali developer yang mulai agresif menagih ke tempat teman-teman ya teman. Jadi teman-teman wajib berhati-hati kenapa kok makin agresif. Saya akan jelaskan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, kita tahu penagihan DC pinjol itu terjadi karena kita sudah melakukan galbet alias gagal bayar di pinjaman online. Dari DC pinjol ini akan ada yang namanya penagihan ke rumah teman-teman untuk akhir tahun ini lebih agresif. Kenapa? Karena ini akan tutup buku ya teman. Nah, kita tahu kalau aplikasi pinjol ingin tutup buku biasanya akan kejar target. Nah, ini harus dimaksimalkan oleh yang namanya DC pinjol menagih teman-teman, karena target mereka harus tercapai. Nah, mau nggak mau dengan cara apapun mereka harus dapat uang dari nasabah galbay. Nah, mereka juga menghalalkan segala cara, mulai dari menagih secara kasar, mengintimidasi, melakukan hal-hal yang di luar nalar, berbuat anarkis atau apapun. Intinya mereka menghalalkan segala cara agar kita bisa bayar tagihan dan target mereka tercapai di akhir tahun dan bisa dapat uang banyak untuk disetorkan kepada pinjaman online. Jadi alasan ini wajib teman-teman tahu agar teman-teman tidak takut atau malah kaget dengan masalah ini. Karena kemarin-kemarin masih nyantai-nyantai, tapi kok sekarang kok makin agresif, makin banyak pinjol yang nyamperin ke rumah, makin banyak teror-teror telepon yang bisa teman-teman dapatkan, bisa sampai 10 kali 20 kali sehari. Nah, ini terjadi karena itu ya teman. Jadi akhir tahun ini mereka menggenjot yang namanya pemasukan dari pinjaman online. Mau nggak mau seperti itu karena akan tutup buku. Nah, biasanya di awal tahun ini biasanya akan lebih santai lagi karena belum tutup buku lagi ya teman. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ke depannya. Dan sekarang bagaimana cara menghadapinya Bang? Nah, cara menghadapinya seperti yang sudah saya bilang dari dulu, teman-teman harus tetap santai, tetap kalem, tetap mindsetnya ditata terlebih dahulu, mentalnya ditata terlebih dahulu dalam menghadapi yang namanya penagihan pinjaman online. Kita harus tahu bahwa yang namanya pinjaman online itu masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi tidak akan ada satu delik hukum pun yang akan mengintai teman-teman. Jadi tetap santai saja, tetap fokus pada pekerjaan teman-teman. Jangan memikirkan ini terlalu dalam atau malah menghalalkan segala cara dengan membayar tagihan ini, padahal ekonomi teman-teman tidak mencukupi untuk membayarnya. Nah, ini bisa menjadi efek yang luar biasa besar buat teman-teman, akan stres sendiri, akan frustasi menghadapi ini. Jadi mulai sekarang stop saja untuk membayar tagihan jika teman-teman tidak ada uang sama sekali. Fokus pada pekerjaan teman-teman, fokus pada mencari lubang-lubang pendapatan yang akan bisa meningkatkan pendapatan teman-teman di bulan-bulan berikutnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, bersedekah dan melakukan hal-hal positif agar nanti impactnya pada teman-teman diri sendiri. Jadi jangan pernah takut dengan pinjaman online ini. Memang makin agresif karena mau tutup buku, seperti itu inti dari video ini. Jadi jangan takut, jangan cemas, ini cuma masalah penagihan yang bisa kita hadapi, kita handle. Yakinlah teman-teman tidak sendiri, saya akan menemani teman-teman agar lebih kuat mentalnya, agar lebih semangat dalam hidupnya. Jadi jangan pernah takut menghadapi ini. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.